Selamat sore, para pembaca setia kisah senja. 6 bulan setelah perceraianku, sebuah telepon masuk dari mantan suamiku. Bulan depan tanggal 8, aku akan menikah. Undangannya sudah kukirim. Aku menjawab, aku tidak bisa datang. Aku baru saja melahirkan. 30 menit kemudian, pria itu berlari seperti orang gila menuju kamar perawatanku. Bau disinfektan yang menusuk hidung membuatku tersadar sepenuhnya. Rasa sakit seperti gelombang pasang datang secara berkala dari luka bekas operasi caesar di perut bawahku, mengingatkanku kembali pada pertarungan hidup dan mati yang kujalani semalam. Aku menggeser tubuhku dengan hati-hati tanpa suara, berusaha agar tidak membangunkan makhluk kecil yang terbaring di dalam inkubator di samping tempat tidur. Putraku, yang ingin kunamai Banyu, masih terlelap. Nama panggilannya Rian. Bayi itu lahir 2 minggu lebih awal. Kulitnya kemerahan dan berkerut, dan terbungkus bedong putih bersih. Ia tampak luar biasa mungil. Dari jendela, langit Jakarta yang kelabu terlihat. Gerimis yang menandakan datangnya musim hujan mulai turun, memburamkan siluet gedung-gedung pencakar langit di kejauhan. Kebisingan dan denyut kehidupan kota seakan terhalang oleh kaca tebal jendela kamar, menyisakan keheningan yang sepi di dalam ruang pemulihan ini. Aku hanya berbaring dan memandangi putraku. Perasaan bahagia yang tak terkira dan kesedihan yang mendalam datang bersamaan. Tak ada suami ataupun keluarga di sisiku. Satu-satunya sahabatku, Rina, sedang pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang keperluan. Saat itulah, ponsel di meja samping tempat tidur berdering keras, memecah keheningan. Sekilas kulihat layar. 3 kata, mantan suami, muncul dengan dingin, seolah pisau tajam yang siap mengiris hatiku. Sudah 6 bulan. 6 bulan sejak kami keluar dari pengadilan agama dan memutuskan untuk berjalan di jalan kami masing-masing. Aku ragu sejenak. Tadinya aku tak ingin mengangkatnya, tapi jariku tanpa sadar meluncur ke arah tombol hijau. Mungkin, di suatu sudut hatiku, aku belum sepenuhnya bisa membuang kebiasaan lama ini. Halo, suaraku serak, kering dan lelah, tanpa sedikit pun tenaga. Sebuah suara bariton yang kukenal terdengar dari seberang. Suara lembut yang dulu begitu membuatku berdebar-debar saat masa kuliah. Namun, kini suara itu terdengar begitu sopan dan berjarak, hingga terasa menakutkan. Maya, apa kabar? Tanya Bima. Aku tahu itu hanyalah sapaan basa-basi untuk tujuan lain. Dia bukan tipe orang yang akan menelepon hanya untuk menanyakan kabar mantan istrinya. Terlebih lagi, seorang pria yang sibuk luar biasa memimpin grup konglomerasi konstruksi bernilai triliunan rupiah. Ya, masih hidup. Jawabku ketus. Mataku tak lepas dari dada mungil putraku yang naik turun. Ada apa? Aku sedang sibuk. Terdengar tawa rendah dari seberang. Tawa penuh percaya diri khas seseorang yang selalu unggul dalam setiap negosiasi. Masih saja ketus ya. Aku menelepon untuk memberimu satu kabar. Kupikir lebih baik kamu mendengarnya langsung dariku daripada dari orang lain, mengingat kita pernah menjadi suami istri. Aku meremas ujung selimut. Firasat buruk menyelimutiku. Bulan depan tanggal 8. Aku dan Amanda akan menikah di Hotel Mulia. Aku harap kamu bisa datang dan memberi selamat. Bagaimanapun, kita masih bisa jadi teman baik setelah berpisah. Kan? Setiap kata dari Bima menusuk telingaku dengan jelas. Wajar saja dia menikah. Amanda adalah putri tunggal seorang konglomerat ternama. Latar belakang keluarganya luar biasa dan bisa menjadi keuntungan besar bagi bisnis Bima. Lagi pula, salah satu alasan kami bercerai adalah karena aku dianggap tidak sepadan untuk berdiri di sampingnya. Tapi mengapa hatiku masih terasa sakit seperti ditusuk pisau? Rasa sakit ini bahkan lebih nyata daripada nyeri di bekas luka operasiku. Dia mengundangku, mantan istrinya, untuk datang dan melihat kebahagiaannya bersama wanita baru hanya 6 bulan setelah perceraian kami. Kekejaman seorang Bima Prasetyo memang selalu terbungkus topeng kesopanan dan keramahan yang sempurna. Apa yang ingin ia buktikan? Bahwa ia seorang pria berjiwa besar,
Atau ia ingin memastikan bahwa aku telah menjadi masa lalu yang sempurna baginya? Maya, kamu masih di sana? Bima mendesak karena keheninganku yang terlalu lama. Aku menatap putraku. Bayi itu menggeliat, mulut mungilnya bergerak-gerak. Pada saat itu, kekuatan aneh muncul dari dalam diriku. Aku bukan lagi istri penurut yang setiap malam menyiapkan makan malam dan menunggunya tanpa henti. Aku sekarang seorang ibu, dan ibu ini tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ayah dari anak ini sekalipun, untuk menyakitinya lagi. Aku menjawab dengan pura-pura tenang, dengan suara yang dingin, jelas, dan tidak lagi bergetar. Terima kasih atas undangannya. Tapi, maaf sekali, aku tidak bisa hadir. Apa ada urusan mendesak? Kalau karena pekerjaan di galeri, kamu bisa libur sehari, kan? Aku akan kirim mobil untuk menjemputmu. Bukan karena lukisan atau hal semacam itu, potongku. Setiap kata kuucapkan dengan ringan, namun di dalamnya terkandung beban ribuan ton. Aku sedang dalam masa nifas. Keheningan total menyelimuti ujung telepon. Seluruh ruang seakan membeku. Aku bisa mendengar suara cangkir yang beradu, bisikan seseorang di samping Bima, dan bahkan suara napasnya yang tercekat. Apa katamu barusan? Suara Bima pecah. Sikap sopannya tadi lenyap tak berbekas. Aku bilang, aku sedang dalam masa nifas. Semalam aku melahirkan seorang putra melalui operasi caesar. Jadi, kurasa tidak apa-apa, kan? Jika aku melewatkan hari bahagiamu, aku tidak menunggu jawabannya. Aku tidak ingin mendengar alasan atau pertanyaan apapun lagi. Jariku tanpa ragu menekan tombol merah, dan layarnya berubah menjadi hitam. Aku melempar ponsel itu ke atas kasur. Rasanya seperti baru saja meletakkan bongkahan batu raksasa yang selama berbulan-bulan menekan dadaku. Rian mulai menangis. Aku menahan sakit pada lukaku, bangkit, dan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Hanya kita berdua sudah cukup. Kita tidak butuh siapa-siapa. Air mata panas mengalir di pipiku. Aku jelas memenangkan percakapan tadi. Tapi kenapa hatiku terasa begitu hampa? Aku tahu kata-kata yang baru saja kuucapkan bukan sekadar penolakan, melainkan sebuah pemicu. Mengenal sifat Bima, dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Kedamaian yang rapuh ini akan segera berakhir. 30 menit. Itulah waktu yang dibutuhkan sejak aku menutup telepon hingga pintu kamarku terbuka dengan kasar. Aku sedang kikuk menyiapkan susu botol untuk Rian dan terlonjak kaget. Suara pintu kayu yang menghantam dinding dengan keras membuat Rian, yang tadinya tertidur pulas, menangis sejadi-jadinya. Aku segera memeluknya, bersiap memarahi tamu tak diundang yang berani membuat keributan di rumah sakit. Namun, begitu aku melihat bahwa orang itu adalah Bima, sumpah serapah yang sudah di ujung lidahku membeku. Dia bukan Bima Prasetyo yang kukenal. Bukan direktur utama konglomerat yang rambutnya selalu disisir rapi dengan pomade, beraroma parfum mahal, dan mengenakan setelan jas yang disetrika sempurna. Pria yang berdiri di hadapanku sekarang tampak luar biasa kacau. Dia mengenakan tuxedo berwarna gading. Mungkin dia sedang mencoba baju untuk pernikahannya. Tapi jasnya kusut, dan ujung kemeja di dalamnya keluar. Bunga kecil yang disematkan di dada butonyer telah layu, beberapa kelopaknya rontok, rambutnya basah oleh keringat dan acak-acakan. Wajahnya memerah, dan napasnya terengah-engah seperti orang yang baru berlari puluhan kilometer, dadanya naik turun. Butiran keringat sebesar biji jagung mengalir dari kening, melewati pipi, dan jatuh dari ujung dagunya. Bima berdiri terpaku di ambang pintu, matanya yang terbelalak menatapku, lalu beralih ke bayi merah yang menangis di pelukanku. Di matanya, ada keterkejutan, keraguan, dan sesuatu yang belum pernah kulihat darinya, ketakutan. Maya, panggilnya dengan suara serak, seperti angin yang menyelinap melalui celah pintu yang sempit. Aku berusaha menenangkan jantungku yang berdebar kencang dan mempertahankan ekspresi sedingin mungkin. Aku menenangkan Rian, tidak menatap Bima,
dan hanya memandangi bedong yang membungkus putraku. Kenapa kamu di sini? Ini ruang pemulihan. Orang luar dilarang masuk. Bima seolah tak peduli dengan pengusiranku. Dengan langkah panjang dan tergesa, ia masuk ke dalam kamar. Jarak di antara kami menyempit dalam sekejap. Bau keringat, parfum, dan kepanikan yang menyengat menusuk hidungku. Anak ini. Anak siapa? Tanyanya dengan suara bergetar, menunjuk pada Rian. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Mata hitam dan dalam yang pernah membuatku begitu jatuh cinta. Kini, mata itu memantulkan bayanganku yang menyedihkan dalam balutan baju pasien yang longgar. Anakku, jawabku tegas. Siapa ayahnya? Geram Bima. Suara itu tertahan di tenggorokannya, tapi cukup kuat untuk menggoyahkan ketenanganku. Dia mendekat. Tangan besarnya mencengkeram pagar tempat tidur dengan erat. Buku-buku jarinya memutih. Aku menyeringai. Senyum yang getir. Pertanyaan yang aneh. Kita sudah bercerai 6 bulan kan? Aku punya kehidupan pribadiku. Dan Pak Bima Prasetyo juga punya kehidupan pribadinya. Apa urusanmu siapapun ayah dari anakku? Jangan buat aku gila, Maya. Bima kehilangan kendali. Dia membungkuk hingga wajah kami sejajar. 6 bulan. Kamu melahirkan 6 bulan setelah cerai. Dikurangi masa kehamilan 10 bulan. Berarti kamu sudah hamil sebelum kita ke pengadilan agama. Benar, kan? Kecerdasan dan ketajaman seorang pebisnis membuatnya menghitung jawabannya hanya dalam beberapa detik. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dan aku juga tidak ingin menyembunyikannya lagi. Benar. Aku mengaku dengan tatapan menantang. Lalu kenapa? Kenapa? Bima merendahkan suaranya. Matanya memerah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu berani menyembunyikan hal sebesar ini dariku? Untuk apa aku memberitahumu? Tanyaku balik. Suaraku penuh sindiran. Supaya aku mendapat belas kasihan? Atau supaya aku bisa mengemis sedikit sisa tanggung jawab darimu yang sedang sibuk mempersunting putri konglomerat itu. Lihat dirimu sendiri. Apa kamu tidak ingat apa yang kamu katakan saat kita menandatangani surat cerai? Kamu bilang kamu butuh istri yang bisa mendukung bisnismu. Bukan seorang pelukis yang hanya bisa melamun. Kamu bilang kamu butuh kebebasan. Ingin terbang lebih tinggi. Aku sudah memberimu kebebasan itu. Sekarang apalagi yang kamu mau? Bima membeku di tempatnya. Kata-kata yang pernah ia tancapkan seperti belati di hatiku. Kini ku kembalikan padanya. Satu persatu. Dia melepaskan cengkeramannya dari pagar tempat tidur dan mundur selangkah. Seolah baru saja ditampar dengan keras. Rian di pelukanku masih menangis. Tangisannya merobek ketegangan yang menyesakan ini. Bima seolah tersadar. Menatap Rian dengan pandangan kosong. Biarkan aku melihat anak itu, bisiknya. Suaranya anehnya terdengar lemah. Tidak boleh. Aku memeluk Rian erat-erat di dadaku. Naluri seorang ibu bangkit dengan kuat. Pergi sana. Tunanganmu pasti sudah menunggumu. Ku bilang biarkan aku lihat anak itu. Teriak Bima tiba-tiba. Menerjang seolah ingin merebut Rian. Jangan sentuh. Aku menjerit. Meringkuk untuk melindungi bayiku. Tepat pada saat itu, pintu kamar kembali terbuka. Seorang perawat jaga masuk dengan wajah kaku. Bapak, mohon tenang. Ini rumah sakit, bukan pasar. Bapak ini siapa? Ini belum jam besuk. Silakan keluar sekarang juga. Tangan Bima berhenti di udara. Dia menatapku, menatap Rian, lalu menatap perawat itu dengan mata yang membara. Aura dominannya bahkan membuat perawat itu mundur selangkah. Namun, dia tidak lagi membuat keributan. Bima perlahan menurunkan tangannya, merapikan ujung jas tuksedonya yang kusut. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha mengembalikan ketenangan khasnya, meskipun kedua tangannya terus gemetar. Saya ayah dari bayi ini, katanya kepada perawat. Suaranya dingin. Tetapi setiap katanya penuh penekanan. Lalu, dia berbalik ke arahku. Tatapannya menjadi gelap,
seperti langit sesaat sebelum badai besar datang. Kau pikir bisa membohongiku seumur hidup, Maya? Kau salah besar. Kesalahan terbesarmu adalah berpikir kau bisa merebut seorang ayah dari anak Bima Prasetyo. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan meninggalkan kamar. Di belakang punggungnya, tertinggal udara dingin dan kecemasan yang tak terkendali yang mulai tumbuh di hatiku. Aku punya firasat. Badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah Bima pergi, aku terduduk lemas di tempat tidur. Seluruh tubuhku gemetar. Rian berhenti menangis dan tertidur pulas di pelukanku. Tangan mungilnya menggenggam jari kelingkingku seolah mencari perlindungan. Aku menatap putraku dan menelan air mata lagi. Aku sudah mempersiapkan diri bahwa hari ini akan datang. Tapi aku tidak menyangka akan secepat dan sekeras ini. Kemunculan Bima seperti melempar batu besar ke danau tenang yang telah susah payah kujaga. Aku takut. Ketakutan seorang ibu yang tak berdaya di hadapan kekuasaan dan uang mantan suaminya. Bima benar. Aku telah meremehkan rasa kepemilikannya. Pintu kamar terbuka lagi. Kali ini Rina yang datang. Sahabatku itu masuk dengan kedua tangan penuh barang. Melihat mataku yang merah dan bengkak, ia terkejut. Kamu kenapa? Luka operasimu sakit? Atau Rian rewel? Rina melempar barang bawaannya ke sofa dan berlari menyentuh keningku. Bima. Tadi dia kesini. Kataku lemah. Mata Rina membelalak. Mulutnya ternganga. Apa? Bajingan itu sudah tahu? Bagaimana bisa secepat ini? Tadi dia telepon, mengundang ke pesta pernikahannya. Aku salah bicara. Aku bilang aku sedang dalam masa nifas. Rina menepuk keningnya sendiri. Ya Tuhan, gila kamu. Kamu benar-benar masuk ke kandang macan, Maya. Bagaimana reaksinya? Aku menceritakan secara singkat pertemuan yang singkat namun penuh badai tadi. Setelah mendengar ceritaku, wajah Rina memucat. Dia berjalan mondar-mandir di kamar dengan cemas. Melihat sifat Bima, dia tidak akan tinggal diam. Pria itu ambisius dan punya sisi patriarkis. Begitu tahu ada anak laki-laki pewaris tahtanya, dia pasti akan melakukan apa saja untuk mengambil Rian. Kamu mau bagaimana? Aku tidak tahu. Aku menggeleng. Rasa tak berdaya menyelimutiku. Aku bisa membesarkannya sendiri. Aku punya tabungan, dan galeriku sudah mulai stabil. Aku tidak butuh uangnya. Masalahnya bukan uang, bentak Rina. Masalahnya adalah harga diri pria itu dan keluarganya yang merasa ningrat. Apa kamu pikir ibu mertuamu itu akan diam saja melihat cucu emasnya berkeliaran di luar sana? Kata-kata Rina menusuk hatiku seperti jarum. Mantan ibu mertuaku. Wanita itu adalah mimpi buruk selama 3 tahun pernikahanku. Dia adalah wanita baja yang menganggap kehormatan dan garis keturunan lebih penting dari nyawa. Jika dia tahu tentang keberadaan Rian, dia akan menggunakan segala cara untuk mengambil anak itu dan menghapusku selamanya dari kehidupannya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka lagi dengan kasar. Kali ini, bukan satu orang, melainkan beberapa. Bima memimpin di depan. Dia telah melepas jasnya, melonggarkan dasinya, dan menggulung lengan kemejanya hingga ke siku. Di belakangnya, 3 orang dokter berjas putih yang tampak berwibawa dan 2 perawat yang mendorong troli berisi berbagai peralatan medis mengikuti. Apa-apaan ini? Aku ketakutan, memeluk Rian erat-erat. Bima bahkan tidak menatapku. Dia berbalik ke arah dokter yang paling tua dan berkata dengan sopan, Profesor, tolong periksa kondisi bayi ini secara komprehensif. Bayinya lahir 2 minggu lebih awal. Saya khawatir paru-parunya belum matang. Dan tolong, ambil juga sampel untuk tes DNA. Bima Prasetyo, kamu sudah gila. Teriakku, mencoba bangkit. Tetapi rasa sakit dari luka operasi memaksaku untuk kembali terduduk. Bima mendekat dan menekan bahuku. Tangannya panas dan kuat, tetapi dia mengontrol kekuatannya seolah tak ingin menyakitiku. Tetap berbaring. Jangan sampai lukamu kenapa-napa. Suaranya tidak lagi agresif seperti tadi. Terdengar rendah dan tenang,
tetapi mengandung nada perintah yang tak bisa ditolak. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk putraku. Kamu tidak punya hak untuk menghalanginya. Dia anakku. Tidak perlu tes apapun. Dia anakku. Dia anakku juga. Bima menggeram rendah di depan wajahku. Matanya, penuh dengan rasa sakit dan keyakinan, menatapku dalam-dalam. Lihat bayi itu, Maya. Dahi lebarnya. Bibirnya yang sedikit cemberut. Sampai kapan kamu akan menyangkal kenyataan? Aku menunduk menatap Rian. Wajah mungilnya yang tertidur memang seperti miniatur Bima. Bahkan cara dia mengerutkan kening dalam tidurnya pun sangat mirip dengan ayahnya. Garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa disangkal dengan kata-kata. Profesor Hartono adalah ahli terbaik di bidang ini, Bima menjelaskan dengan suara lebih rendah. Tapi tatapannya masih terpaku pada Rian. Rumah sakit ini memang bagus. Tapi bukan yang terbaik. Aku hanya ingin memastikan putra kita benar-benar aman. Rina yang berdiri di sampingku mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dihalangi oleh pengawal Bima yang menjaga pintu. Dia hanya bisa menatapku dengan cemas. Para dokter mulai memeriksa Rian. Mereka menangani bayi itu dengan sentuhan lembut dan profesional. Aku hanya bisa pasrah menyaksikan mereka mengambil darah dari tumit Rian untuk tes. Suara tangisnya yang melengking saat jarum tajam menusuk kulitnya membuat hatiku hancur berkeping-keping. Bima berdiri di sana, memalingkan wajahnya. Tangannya terkepal begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Dia juga merasakan sakit. Aku menyadarinya. Setelah para dokter selesai memeriksa dan pergi, Bima tidak beranjak. Dia menarik kursi dan duduk di samping inkubator Rian. Dia hanya diam memandangi bayi yang telah berhenti menangis dan kembali tertidur. Suasana di dalam ruangan menjadi lebih tenang. Ketegangan digantikan oleh kesedihan yang pilu. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Bima tanpa menatapku. Pandangannya masih terpaku pada Rian. Pertanyaan yang sama, tapi tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada penyesalan yang berat. Selama 6 bulan terakhir, aku hidup seperti mesin. Sementara kamu mengandung anakku, menahan mual, merasakan perubahan di tubuhmu, dan melahirkannya sendirian. Kamu anggap aku ini apa? Orang asing di jalan pun punya perasaan lebih dari ini. Itu pilihanmu, kan? Jawabku dengan suara lelah. Demi kesuksesanmu. Kamu memilih perjalanan dinas yang panjang dan acara jamuan hingga larut malam. Kamu memilih Amanda yang bisa memberimu kontrak-kontrak besar. Aku hanya memilih cara untuk melindungi anakku dari perhitungan bisnismu. Bima menoleh padaku. Tatapannya rumit. Penyesalan bercampur dengan keras kepala seorang pria yang tak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Aku tidak pernah bilang tidak butuh anak. Kalau aku tahu kamu hamil, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Itulah alasannya aku tidak memberitahumu. Aku tersenyum sedih. Aku tidak mau pernikahan yang dipertahankan karena rasa tanggung jawab. Aku ingin dicintai, Bima. Tapi kamu sudah lama berhenti mencintaiku. Bima terdiam. Dia tidak membantah. Mungkin dia juga menyadari kebenaran yang pahit itu. Pernikahan kami sudah mati perlahan-lahan jauh sebelum kami menandatangani surat cerai. Anak ini datang terlambat untuk menyelamatkan cinta kami, tetapi terlalu cepat untuk menjadi belenggu baru. Ponsel Bima berdering lagi. Dia melihat layarnya, mengerutkan kening, lalu menolak panggilan itu. Tapi telepon itu berdering lagi dengan gigih. "Amanda, tunanganmu menelepon," kataku getir, membalikan badan menghadap dinding. "Sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan biarkan dia menunggu." Bima menatap ponselnya, lalu bergantian menatap Rian. Dia bangkit dari kursi, tapi tidak menjawab telepon. Dia mematikan ponselnya dan melemparkannya ke atas sofa. "Pernikahannya kubatalkan," katanya datar. Aku terkejut dan berbalik. "Apa katamu barusan?" Ku bilang, "Pernikahanku dengan Amanda batal." Tadi begitu keluar dari hotel untuk lari ke sini, aku langsung perintahkan asistenku untuk membatalkan semuanya. Aku menatapnya dengan pandangan tak percaya. Dia sudah gila.
Hanya karena seorang bayi yang baru lahir. Dia membatalkan pernikahan dengan putri dari pemilik grup mitra? Kamu gila, desisku. Mungkin saja. Bima menaikkan sudut bibirnya, tersenyum pahit. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangan dan menyentuh jari-jari mungil Rian yang keluar dari selimut. Anakku terbaring di sini. Aku tidak mungkin menikah dengan wanita lain, kan? Sikapnya yang kikuk. Tangan gemetar dari seorang penguasa industri properti Indonesia itu sejenak menggoyahkan hatiku, tapi akal sehatku segera menamparku dengan keras. Jangan percaya penyesalan yang terlambat ini. Ini bukan cinta, ini hanya rasa memiliki. Bima tidak pulang. Dia menyuruh semua pengawalnya pergi dan duduk sendirian dengan tegar di sofa sempit di kamar. Rina merasakan situasi yang tidak biasa. Tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia pamit untuk membuatkanku bubur, sambil memberiku isyarat mata untuk berhati-hati. Kamar kembali hening. Tapi ini adalah keheningan yang menyesakan, sangat berbeda dari sebelumnya. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba tidur, tapi tidak bisa. Pemandangan pria yang duduk di seberang sana, dengan kedua tangan bertaut di kening dan kepala tertunduk, terus menggangguku. Bau parfumnya hampir hilang, digantikan oleh aroma samar tembakau. Apakah Bima mulai merokok lagi? Dulu saat kami masih saling mencintai, aku memintanya berhenti merokok. Dia berjanji, dan dia menepatinya. Tapi tekanan dari posisinya sebagai direktur utama telah banyak mengubahnya. Kenangan mengalir seperti film gerak lambat. Kami bertemu di kampus UI. Dia mahasiswa Fakultas Ekonomi yang sedang mengikuti program pertukaran. Hujan deras turun tiba-tiba. Aku sedang kerepotan membawa kanvas besar di bawah atap gedung rektorat. Saat itu, dia datang membantuku, dan cinta pertama yang indah seperti mimpi pun dimulai. Sore-sore sederhana saat kami berkeliling dengan motor bututnya di sepanjang pinggir Jakarta, minum bir kaleng di warung pinggir jalan, dan berjanji suatu saat akan punya rumah kecil sendiri. Kami menikah saat dia baru memulai bisnisnya. Di masa-masa sulit itu, akulah satu-satunya orang yang berada di sisinya. Berbagi sebungkus mie instan, berhemat Rp1.000 pun kami lakukan bersama. Aku melepaskan kesempatan beasiswa ke Prancis dan memilih menjadi penopang yang kokoh untuknya. Dan dia berhasil. Perusahaannya tumbuh pesat. Uang mengalir seperti air. Kami pindah dari kontrakan sempit dan kumuh ke apartemen mewah, lalu ke sebuah penthouse di pusat kota. Namun, jarak di antara kami juga semakin melebar seiring dengan saldo di rekening bank kami. Makan malam yang kusiapkan seringkali menjadi dingin menunggunya. Pesan-pesan seperti sedang rapat, menjamu klien, atau menginap di kantor menjadi semakin sering. Aku menjadi pajangan di dalam rumah mewah itu. Hanya seorang istri yang baik dan pendiam yang memungkinkannya bekerja dengan tenang di luar. Puncaknya adalah saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku memesan 2 tiket konser di Taman Ismail Marzuki, tempat yang sejak mahasiswa kami impikan untuk kunjungi bersama. Aku berdandan cantik, mengenakan gaun sutra merah kesukaannya, dan menunggunya di lobi gedung pertunjukan. 1 jam, 2 jam, 3 jam berlalu. Pertunjukan selesai. Semua orang pulang. Aku tertinggal sendirian di bawah lampu jalan yang gemerlap. Puluhan teleponku tak diangkatnya. Larut malam, dia pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Katanya, dia sibuk dengan masalah akuisisi perusahaan mitra dan lupa janji kami. Sebagai permintaan maaf, dia melemparkan sebuah tas tangan bermerek padaku, lalu tertidur pulas. Aku memandangi tas itu, lalu suamiku yang mendengkur di tempat tidur. Saat itu aku sadar, pria yang kucintai telah mati. Yang tersisa hanyalah mesin pencari uang yang tak punya perasaan bernama Bima Prasetyo. Keesokan harinya, dengan sisa harapan terakhir, aku membawakan bekal makan siang ke kantornya. Di sana, aku mencium aroma parfum asing di jas yang tersampir di kursinya. Bukan jenis parfumku, melainkan aroma Chanel nomor 5 yang pekat. Dan aku melihat Amanda, asisten sekaligus mitra strategisnya, keluar dari ruangannya dengan senyum penuh arti.
Itulah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaranku tumpah. Aku mengajukan surat cerai. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Bima menarikku kembali ke masa kini. Dia mengangkat kepala dan menatapku lekat-lekat. Tatapannya tidak lagi tajam, melainkan tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Aku sedang memikirkan hari saat aku menunggumu di Taman Ismail Marzuki. Kataku tanpa sadar. Bima tersentak. Ekspresi kaget melintas di wajahnya. Mungkin dia mengingatnya, atau mungkin sudah lupa. Bagaimanapun, itu hanyalah satu peristiwa kecil dalam hidupnya yang agung. Maaf, katanya dengan suara rendah dan serak. Hari itu, aku benar-benar tidak bisa meninggalkan rapat. Sudah tidak penting lagi, aku tersenyum getir, dan luka operasiku terasa nyeri. Masa lalu biarlah berlalu. Kamu sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Kesuksesan, kehormatan. Aku hanya berharap, kelak putraku tidak menjadi pria yang dingin dan egois sepertimu. Bima bangkit dengan cepat. Sofa berderit. Ucapanku sepertinya menyakiti harga dirinya. Kamu boleh menuduhku sebagai suami yang buruk. Tapi jangan seenaknya menghakimi seperti apa aku sebagai seorang ayah sebelum memberiku kesempatan untuk menunjukkannya, geramnya. Aku akan memberikan segalanya pada anak ini. Aku akan membesarkannya tanpa kekurangan apapun. Menyekolahkannya di sekolah terbaik, memberinya barang-barang terbaik, dan menciptakan masa depan paling cemerlang untuknya. Terbaik yang kamu maksud itu pada akhirnya adalah uang, kan? Aku menatap lurus ke matanya. Tapi yang dibutuhkan seorang anak adalah cinta. Bukan kartu kredit Black Card tanpa batas. Bukan ayah yang hanya menandatangani rapor, tapi ayah yang ada di sisinya. Lalu apa maumu? Bima mendekat ke tempat tidur. Bayangan besarnya menaungiku. Kamu mau aku menyerahkan segalanya dan pulang untuk mengganti popoknya? Maya, berpikirlah realistis. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi tanpa uang, kamu juga tidak bisa melindungi anakmu. Dengan pendapatan dari galeri kecilmu itu, apa kamu pikir bisa memberinya semua yang bisa kuberikan? Mungkin aku tidak sekaya dirimu, tapi aku bisa memberinya kedamaian. Kedamaian? Bima mendengus. Kamu pikir bisa menghindari pandangan sinis dunia dengan hidup sebagai ibu tunggal? Apa kamu pikir media akan diam saja melihat mantan istri Bima Prasetyo membesarkan anaknya di apartemen sempit? Kamu terlalu naif. Perdebatan kami terhenti oleh suara ketukan. Seorang pria berjas hitam yang sepertinya asistennya masuk, membungkuk hormat pada Bima, dan meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Pak, semua sudah disiapkan. Pernikahan sudah dibatalkan, dan keluarga Bu Amanda sangat marah. Bapak Besan ingin bertemu dengan Bapak sekarang juga. Bima mengibaskan tangannya dengan ekspresi dingin. Katakan aku akan menemuinya nanti. Sekarang aku sibuk. Lalu dia menambahkan. Keluar. Asisten itu segera mundur. Bima mengambil tumpukan dokumen itu, menarik selembar, dan menyerahkannya padaku. Apa ini? Tanyaku curiga. Baca saja, katanya singkat. Aku menerima kertas itu dan membaca tulisan tebal di atasnya. Mataku berkunang-kunang. Itu adalah perjanjian pengasuhan dan dukungan. Isinya adalah Bima akan menanggung semua biaya hidup kami, rumah, asisten rumah tangga, dan dokter pribadi, dengan syarat ia memiliki hak untuk bertemu dengan anaknya kapan saja. Anak itu akan menggunakan nama keluarga Prasetyo, dan namanya akan dicatat dalam silsilah keluarga. Kapan kamu menyiapkan ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Kamu baru tahu beberapa jam yang lalu. Aku selalu menyiapkan rencana B, jawab Bima enteng. Dan ini bukan untuk meminta pendapatmu. Ini pemberitahuan. Aku meremas kertas di tanganku dan melemparkannya ke wajahnya. Pergi. Aku tidak akan menandatangani apapun. Jangan pernah bermimpi untuk mengambil anakku. Bima tidak menghindar. Membiarkan kertas itu mengenai dadanya dan jatuh ke lantai. Dia membungkuk, memungutnya, merapikan lipatannya, dan meletakkannya kembali di meja samping tempat tidur. Pikirkanlah.
Jangan emosi saat kondisimu masih lemah. Besok kita bicara lagi. Aku akan menempatkan pengawal di luar pintu. Jadi, sebaiknya jangan berpikir untuk kabur kemanapun dengan membawa anak itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Aku diliputi amarah yang meluap-luap dan ketakutan akan sangkar emas yang perlahan-lahan menjeratku. Aku berbaring tak bergerak di tempat tidur. Suara pintu yang ditutup Bima masih terngiang dingin di telingaku. Kamar yang luas ini tiba-tiba terasa sempit, penuh dengan keheningan yang menindas. Aku menoleh untuk melihat putraku. Rian masih terlelap, napasnya teratur. Bibir mungilnya sesekali bergerak seolah sedang menyusu dalam mimpi. Melihatnya, rasa pahit dan tekad yang kuat muncul di hatiku. Aku tidak bisa membiarkan Bima mendikte kehidupan kami lagi. Tengah malam, Bima kembali. Dia sudah berganti pakaian. Kemeja biru dongker yang rapi membuatnya tampak berwibawa seperti biasanya. Tapi lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kelelahan yang coba ia sembunyikan. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik kursi, duduk di sudut ruangan, membuka laptop, dan mulai bekerja. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya yang tegas, menciptakan bayangan yang dalam. Keesokan paginya, saat sinar matahari musim hujan yang pucat mulai menyelinap melalui tirai, Bima menutup laptopnya. Dia mendekatiku. Di tangannya ada sebuah kartu hitam yang terkenal di kalangan atas sebagai kartu yang bisa membeli apa saja di dunia. Ambil ini, kata Bima datar, seolah menyerahkan selembar tisu, kartu tanpa batas. Kalau butuh sesuatu untuk anak atau apapun yang kamu inginkan, pakai saja, pinnya tanggal ulang tahunmu. Aku memandangi kartu hitam mengkilap itu, lalu menatap matanya. Keyakinan di matanya memberiku perasaan terhina yang tak tertahankan. Dia masih percaya semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Tidak perlu, aku menepis tangannya. Dengan uangku sendiri, aku cukup untuk membesarkan anakku. Bima mengerutkan kening, tampak tidak senang. Berhentilah keras kepala, Maya. Dengan uang receh hasil penjualan lukisanmu, apa kamu pikir bisa memberikan kehidupan terbaik untuk anak kita? Susu formula impor, popok organik, dokter pribadi, dan nanti sekolah internasional. Kamu mau bayar pakai apa? Aku akan membesarkan anakku dengan caraku sendiri. Balasku, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaraku. Yang paling mahal belum tentu yang terbaik. Jutaan anak di dunia ini tumbuh sehat tanpa kartu hitammu itu. Bima tertawa sinis. Kamu pikir aku akan membiarkan anak Bima Prasetyo tumbuh biasa-biasa saja dan serba kekurangan? Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Putraku harus mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Dengan hak apa? Teriakku. Kemarahan yang memuncak membuatku lupa akan rasa sakit di luka operasiku. Dengan hak apa kamu menentukan hidup anak itu? Karena kamu ayahnya. Lalu di mana kamu selama 9 bulan terakhir ini? Di mana kamu saat aku mual-mual sampai rasanya mau mati? Di mana kamu saat aku harus pergi ke rumah sakit sendirian di tengah badai? Di mana kamu saat aku harus menandatangani surat persetujuan operasi dengan tanganku sendiri dalam kesakitan yang luar biasa? Napasku terengah-engah. Air mata tak terbendung lagi. Semua kepedihan yang selama ini kupendam meledak. Jangan bicara soal hak denganku, Bima Prasetyo. Kamu sudah melepaskan hak itu saat kamu memilih rapatmu, perjalanan dinasmu, dan wanita itu. Bima berdiri membeku. Tangannya yang memegang kartu terkulai lemas. Kata-kata tuduhanku menjadi belati tajam yang menusuk lurus ke jantungnya. Dia tidak bisa membantah. Semua itu adalah kebenaran yang pahit dan telanjang yang selama ini coba ia abaikan. Dia menatapku. Tatapannya bergetar hebat. Di dalamnya ada rasa sakit, penyesalan, dan ketidakberdayaan. Untuk pertama kalinya, aku melihat pria sombong itu menundukkan kepalanya. Aku salah, kata Bima, dengan suara rendah dan serak. Aku tahu aku tidak bisa memutar waktu dan memperbaiki semua kesalahan itu. Tapi aku ingin menebusnya. Untuk masa kini dan masa depan. Bukan untukku.
Tapi untuk putra kita, tolong, beri aku kesempatan. Dia meletakkan kartu itu di meja samping tempat tidur, di sebelah vas bunga mawar merah yang sepertinya baru saja diletakkan seseorang. Ini uang untuk anak kita. Kamu mau pakai atau tidak? Terserah. Tapi jangan menolaknya hanya karena kamu membenciku. Pikirkanlah anak kita. Setelah mengatakan itu, Bima berjalan ke balkon dan menyalakan sebatang rokok. Punggungnya yang kesepian tampak di antara latar belakang langit yang kelabu. Aku menatapnya dengan hati yang berat. Aku tahu sebagian dari perkataannya benar. Aku bisa membenci dan menyalahkannya, tapi aku tidak punya hak untuk merampas hal-hal baik yang seharusnya menjadi hak putraku. Namun, menerima bantuannya berarti mengizinkannya masuk ke dalam hidup kami, dan menerima kendali yang begitu ingin kulepaskan. Di hari kedua, keheningan rumah sakit pecah oleh keributan besar. Dalam keadaan setengah tidur, aku mendengar suara berisik dari koridor. Begitu membuka mata, aku terkejut melihat orang-orang memindahkan berbagai macam barang ke dalam kamarku. Kotak-kotak besar dan kecil dengan merek-merek asing menumpuk di sudut ruangan. Sterilisator botol susu terbaru, pembersih udara, tempat tidur ayun otomatis, dan berbagai peralatan bayi lainnya yang bahkan aku tidak tahu namanya. Bima berdiri di tengah ruangan, memegang tablet dan memberi perintah penempatan barang kepada para staf. Dia lebih terlihat seperti seorang panglima yang memimpin pasukan daripada seorang ayah yang merawat anaknya. Hati-hati, barang itu mudah pecah. Bima mengingatkan staf yang sedang memindahkan pemanas ruangan. Apa kamu mau mengubah kamar ini menjadi gudang? Tanyaku sambil mengerutkan kening. Bima menoleh padaku dengan ekspresi puas. Aku hanya membawa yang paling penting. Fasilitas rumah sakit terlalu banyak kekurangan. Aku tidak tenang. Kekurangan? Aku mencibir. Ini kamar VIP termahal di rumah sakit ini, tapi sepertinya masih belum memenuhi standarmu. Tepat. Jawab Bima enteng. Saat itu, seorang wanita parubaya masuk. Dia mengenakan seragam biru muda, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya yang tegas memancarkan aura profesional. Di dadanya tersemat papan nama, Susi Wulandari, pakar perawatan bayi baru lahir. Selamat pagi, Bu Maya, sapanya sambil membungkuk. Suaranya terdengar presisi dan mekanis, seperti sudah diprogram. Saya Susi, yang dipekerjakan oleh Bapak untuk merawat Denmas. Aku menatap Bima dengan bingung. Dia segera menjelaskan, ini Bu Susi, pengasuh bayi terbaik di bidangnya, dengan pengalaman 20 tahun merawat bayi baru lahir di rumah sakit internasional. Mulai sekarang, beliau akan membantumu merawat Rian. Aku tidak mau anakku dipegang orang asing. Aku langsung menolak. Naluri keibuanku membuatku waspada terhadap siapapun yang mendekati bayiku. Kamu baru saja operasi. Tubuhmu masih lemah. Bagaimana bisa kamu merawat bayi semalaman? Kata Bima tegas. Bu Susi akan mengurus semuanya, mulai dari memandikan, memberi susu, sampai memijat. Kamu cukup istirahat dan fokus pada pemulihan. Bu Susi tidak menunggu persetujuanku. Dia mendekati boks bayi, dengan cekatan memeriksa suhu ruangan, merapikan selimut Rian, lalu berbalik padaku. Sekarang waktunya Denmas minum susu. Apakah ibu mau memompa ASI? Atau saya siapkan susu formula? Panggilannya Denmas membuatku merinding. Anakku baru berusia 2 hari, tapi sudah dipanggil dengan sebutan yang terasa begitu berjarak. Aku akan menyusuinya sendiri, kataku keras kepala, mencoba bangkit untuk menggendong Rian. Ibu masih dalam pengaruh antibiotik. Jadi ASI mungkin bukan pilihan terbaik saat ini. Bu Susi menahanku dengan lembut tapi tegas. Bapak sudah menyiapkan susu formula terbaik dari Jepang. Sangat cocok untuk bayi prematur. Aku menatap Bima, mencari bantuan, tapi dia hanya mengangguk setuju pada perkataan Bu Susi. Dengarkan saja dia ahlinya. Perasaan tak berdaya menyergapku. Di depan mataku, hakku sebagai seorang ibu seolah dicabut. Dengan dalih yang terbaik untuk anak,
Mereka menyingkirkanku. Apakah aku hanya sebuah mesin penghasil anak? Setelah menyelesaikan tugas, apakah aku harus menyerahkan tempatku kepada para ahli dan mesin-mesin modern? Aku menggigit bibir, menyaksikan Bu Susi dengan cekatan menggendong anakku, menyuapinya dengan botol, dan membuatnya bersendawa. Setiap gerakannya sempurna dan presisi, tanpa sedikit pun kekikukan. Tapi entah kenapa, semua itu terasa begitu dingin. Tidak ada kehangatan cinta seorang ibu, tidak ada ikatan suci antara ibu dan anak. Bima menatap pemandangan itu dengan puas. Dia percaya pada profesionalisme dan prosedur standar. Dia tidak mengerti bahwa yang lebih dibutuhkan seorang anak daripada prosedur apapun adalah kehangatan ibunya. Istirahatlah, kata Bima padaku, lalu berbalik dan mulai membahas pekerjaan melalui telepon dengan asistennya. Aku membalikkan badan menghadap dinding dan kembali menangis. Di tengah ruangan yang penuh dengan orang dan barang ini, aku merasa benar-benar sendirian. Kendali Bima, dengan kedok perhatian dan kepedulian, semakin menjeratku dengan kuat dan licik. Jika terus begini, aku benar-benar akan kehilangan anakku. Siang itu, Rina datang lagi. Dia membawa masakan olahan kaki babi dan pepaya muda. Makanan yang sangat kubenci tapi terpaksa kumakan untuk melancarkan ASI. Begitu masuk ke kamar dan melihat tumpukan barang serta pengasuh yang bergerak seperti robot, mata Rina membelalak. Ini apa-apaan? Bisik Rina di sampingku. Aku kira aku masuk ke pusat perbelanjaan. Ulah Bima, jawabku ketus, berbisik agar tidak terdengar oleh Bu Susi. Dia bahkan menyewa pengasuh profesional. Aku sekarang jadi pengangguran. Rina melirik Bu Susi dengan waspada, lalu berbisik di telingaku. Situasinya gawat, Maya. Aku baru dengar, keluarga Bima sudah bersiap-siap untuk mengambil cucu mereka. Ibunya, wanita itu, katanya sudah menghubungi pengacara. Kamu tahu sendiri betapa mengerikannya wanita itu. Jantungku serasa jatuh. Nyonya Laras, mantan ibu mertuaku, adalah mimpi buruk selama 3 tahun pernikahanku. Dia adalah wanita baja yang menganggap kehormatan dan garis keturunan lebih penting dari apapun. Jika dia tahu keberadaan Rian, dia akan melakukan segala cara untuk merebut anak itu dan menghapusku dari kehidupannya selamanya. Aku harus bagaimana, Rin? Tanyaku dengan suara bergetar, menggenggam erat tangan sahabatku. Aku tidak bisa hidup tanpa Rian. Kita harus kabur, kata Rina tegas, matanya menatapku tajam. Kalau tetap di sini, 100% anakmu akan diambil. Sikap Bima yang lembut sekarang ini hanya taktik untuk membujukmu. Begitu Rian sedikit lebih besar, sikapnya pasti akan berubah. Kabur kemana? Bima pasti punya mata dan telinga di mana-mana. Ke puncak, kata Rina cepat. Bibi jauhku punya villa kosong di sana. Letaknya di tengah hutan pinus, jadi tidak akan mudah terlihat. Aku punya kuncinya. Sembunyi di sana dulu. Nanti kalau Rian sudah lebih besar, aku akan siapkan dokumen supaya kalian bisa pergi ke luar negeri atau ke tempat yang sangat jauh. Tapi kesehatan Rian. Dia kan prematur. Aku menatap Rian yang tertidur di boks bayi dengan cemas. Jangan khawatir. Aku sudah tanya dokter kenalanku. Asalkan dijaga tetap hangat dan perjalanan mobilnya hati-hati, tidak apa-apa. Yang penting, kita harus pergi sekarang, sebelum hasil tes DNA keluar secara resmi dan sebelum ibu mertuamu itu ikut campur. Aku ragu. Ini rencana yang sangat berisiko. Aku baru saja menjalani operasi, dan bayiku masih sangat kecil. Tapi melihat Bima yang sedang menelepon di balkon dan pengasuh yang dingin itu, rasa takut kehilangan anakku mengalahkan segalanya. Aku lebih memilih hidup susah bersama anakku daripada melihatnya tumbuh menjadi replika ayahnya yang tak berperasaan di dalam sangkar emas yang munafik ini. Kapan? Tanyaku dengan tatapan mantap. Lusa subuh. Jawab Rina setelah menghitung. Tadi aku dengar Bima menelepon. Katanya lusa pagi ada rapat umum pemegang saham yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Dia akan pergi dari rumah sakit pagi-pagi sekali. Saat itu,
Aku akan siapkan mobil di pintu belakang. Bu Susi itu, biar aku yang urus. Akan kucampur obat pencahar di kopinya atau cari alasan lain agar dia pergi sebentar. Kamu cukup bersiap-siap saja. Kami membahas beberapa detail lagi, berusaha bersikap senormal mungkin. Bima masuk dan melihat kami berbisik-bisik. Kalian sedang merencanakan apa? Tanyanya curiga. Iya. Sedang membicarakan keburukanmu. Puas, balas Rina ketus. Lalu bangkit dan menepuk-nepuk celananya. Kalau begitu aku pamit. Maaf mengganggu waktu keluarga yang harmonis ini. Setelah Rina pergi, aku berbaring di tempat tidur. Jantungku berdebar kencang. Rencana pelarian sudah dimulai. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Jika berhasil, aku akan mendapatkan kebebasan. Jika gagal, aku tak berani membayangkan akibatnya. 2 hari berikutnya berlalu dalam ketegangan yang luar biasa. Disamarkan dengan ketenangan palsu, Bima menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit. Dia membawa laptopnya dan bekerja di kamar. Sesekali mengangkat kepala untuk menatap kami. Dia mulai berlatih menjadi seorang ayah. Meskipun Bu Susi yang mengerjakan segalanya, Bima berusaha untuk terlibat dalam hal-hal kecil. Dia belajar menggendong Rian dengan kikuk. Tangan besarnya yang biasa menandatangani kontrak triliunan rupiah kini gemetar saat menopang leher Rian yang rapuh. Suatu kali, aku melihatnya diam-diam memasukkan jarinya ke telapak tangan Rian. Dalam tidurnya, Rian secara refleks menggenggam erat jari ayahnya. Bima berhenti, tersenyum dengan kelembutan yang langka. Saat itu, dia terlihat begitu hangat dan ramah. Pemandangan itu mengingatkanku pada mahasiswa di masa lalu yang berjanji akan membangun keluarga bahagia bersamaku. Kuat juga tenaganya, bisik Bima, menoleh padaku. Matanya berbinar karena bahagia. Sepertinya anak ini akan jadi pria yang tangguh nanti. Sepertimu, kataku tanpa sadar, dan langsung menyesalinya. Bima menatapku. Tatapannya melembut. Aku tahu kamu masih marah padaku, Maya. Tapi demi putra kita, aku ingin kita memperbaiki hubungan ini. Apa kamu pikir masalahnya sesederhana itu? Aku membuang muka, menghindari tatapannya. Luka di hati tidak akan sembuh hanya dengan melupakannya. Aku akan menunggu, kata Bima tegas. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku sudah berubah. Kata-katanya sangat menggoyahkan hatiku. Saat aku melihatnya kikuk mengganti popok di bawah arahan Bu Susi, saat aku melihatnya terbangun tengah malam setiap kali Rian menangis, aku tergoda untuk menyerah dan mempercayai gambaran keluarga bahagia yang ia tawarkan. Tapi dering telepon bisnis yang tak henti-hentinya, perintah dinginnya kepada bawahannya di seberang telepon, menarikku kembali ke kenyataan. Dia masih Bima yang ambisius dan dominan. Perubahannya sekarang hanyalah emosi sesaat dari seorang pria yang baru pertama kali menjadi ayah. Ketika rasa baru ini memudar dan tekanan pekerjaan kembali, apakah dia masih akan sabar menatap anaknya yang tertidur? Atau dia akan kembali mengejar penaklukan baru dan meninggalkan kami di rumah yang dingin ini? Aku tidak bisa mempertaruhkan hidupku dan hidup anakku pada keyakinan yang begitu samar. Sore hari sebelum pelarian, Bima membawakan semangkuk sop buntut. Koki pribadi yang membuatnya khusus. Makanlah selagi hangat. Dia dengan lembut menyendok kuah, mendinginkannya, lalu membawanya ke bibirku. Aku memandangi mangkuk sop itu, lalu menatapnya. Kelembutan ini, jika dulu, mungkin aku akan menangis terharu. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah rasa bersalah. Sebentar lagi, aku akan menipunya dan kabur membawa anaknya. Terima kasih. Aku menerima mangkuk itu dan makan secara mekanis. Besok pagi aku ada rapat penting, kata Bima. Mungkin aku akan datang agak siang. Selama aku pergi, dengarkan kata-kata Bu Susi. Kalau butuh apa-apa, telepon saja, ya. Urus saja pekerjaanmu. Jawabku, menjaga ketenangan. Bima membungkuk, mencium kening Rian dengan lembut. Dia ragu sejenak, lalu mencium rambutku sekilas.
Selamat tidur. Dia pergi, dan pintu tertutup. Aku duduk memegangi dada kiriku. Jantungku berdebar kencang karena takut dan bersalah. Maafkan aku, Bima. Aku tidak punya pilihan lain. Untuk melindungi diriku dan anakku, aku harus pergi. Malam itu, aku nyaris tidak bisa tidur. Diam-diam aku memasukkan beberapa helai pakaian Rian dan barang-barang penting ke dalam tas kecil dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Aku menghitung waktu sambil melihat jam. Waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah mengejekku. Di luar, hujan mulai deras. Suara tetesan air yang menghantam kaca jendela terdengar seperti isak tangis hatiku. Besok, badai yang sesungguhnya akan datang. Pukul 07.40 pagi, kamar rumah sakit diselimuti cahaya kelabu khas hari yang penuh badai. Aku bangun sangat pagi dan mengenakan pakaian hangat. Di luarnya, aku memakai jaket tebal untuk menutupi tubuhku yang masih bengkak pasca melahirkan. Rian juga terbungkus selimut tebal 2 lapis. Hanya hidung mungilnya yang terlihat saat ia bernapas dengan teratur. Jantungku berdebar kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Setiap detik adalah ketegangan yang memuncak. Aku duduk di ujung tempat tidur, menatap pintu keluar, menggenggam erat gagang tasku. Sesuai rencana, Bima pergi pukul 06.30 agar tidak terlambat untuk rapat pemegang saham. Dia mencium kening Rian dengan tergesa, sama sekali tidak curiga dengan keheninganku yang tidak wajar, lalu langsung pergi. Sekarang, satu-satunya masalah yang tersisa adalah Bu Susi. Dia sedang sibuk menyiapkan susu formula di sudut ruangan. Pagi-pagi sekali Rina diam-diam telah mencampurkan sedikit obat pencahar ke dalam es kopi susu yang biasa diminumnya. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh agar obat itu segera bereaksi. Bu, susu untuk Denma sudah siap. Bu Susi berbalik sambil membawa botol. Wajahnya sedikit meringis. Taruh saja di situ. Nanti aku yang berikan. Tolong jaga Rian sebentar. Saya mau ke kamar mandi. Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Bu Susi mengangguk, tapi tiba-tiba ia memegangi perutnya. Wajahnya memucat. Aduh, rasa sakit perut yang tiba-tiba dan hebat membuatnya tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia segera meletakkan botol di meja dan berlari ke kamar mandi. Suara kunci pintu terdengar. Sekarang, tanpa ragu, aku bangkit, menyambar tas, dan menggendong Rian. Tanpa menoleh sedikit pun pada barang-barang mahal yang dibelikan Bima, aku berlari keluar kamar seperti anak panah. Semua itu hanyalah ilusi. Yang kubutuhkan adalah kebebasan. Koridor rumah sakit di pagi hari sepi. Aku menundukkan kepala dan berjalan cepat menuju lift karyawan di ujung koridor. Rina sudah berpesan bahwa lift itu jarang digunakan dan langsung terhubung ke tempat pembuangan sampah di belakang gedung, area tanpa kamera pengawas. Luka operasiku terasa nyeri seiring langkah cepatku, dan keringat dingin membasahi punggungku. Aku mengertakkan gigi dan berbisik pada Rian, "Kuat ya, nak. Sebentar lagi kita bebas." Pintu lift terbuka. Bau sampah yang menyengat menusuk hidung. Aku memejamkan mata, masuk, dan menekan tombol lantai bawah tanah. Angka-angka di panel menari di depan mataku. 5, San, R, 1. Ting. Pintu terbuka. Angin dingin menerpa. Aku keluar dan melihat sekeliling. Mobil LCGC merah milik Rina yang kukenal terparkir tersembunyi di balik tempat sampah besar. Lampu darurat mobil berkedip 2 kali. Aku berlari gembira, dan pintu mobil terbuka. "Cepat masuk," desak Rina dengan wajah sangat tegang. Aku segera masuk ke kursi belakang dan membanting pintu. Rina langsung menginjak gas, dan mobil melesat pergi, meninggalkan gedung rumah sakit putih yang berdiri seperti monster raksasa. "Berhasil!" teriak Rina, memukul setir dengan keras. "Sudah kubilang, kan? Bu Susi itu tidak akan bisa melawanku." Aku terengah-engah, memandangi putraku yang masih tertidur di pelukanku, lalu bersandar di kursi. Rasa lega menyelimuti tubuhku, tapi ketakutan belum melepaskanku.
Jangan senang dulu. Kita harus keluar dari Jakarta dulu, kataku sambil terus mengawasi kaca spion. Takut ada yang mengikuti. Mobil kami menembus jalanan yang ramai di jam sibuk menuju jalan tol dalam kota. Hujan semakin deras, menghantam kaca mobil dengan keras. Wiper bergerak tanpa henti, seolah berusaha menghapus masa laluku yang menyakitkan. Jalan tol sepi, dan Rina menambah kecepatan. Jarum speedometer menunjuk ke angka 80, lalu 90 km/jam. Gedung-gedung tinggi semakin menjauh, digantikan oleh pemandangan pinggiran kota yang basah dan kelabu. Kita masuk tol Jagorawi. Nanti keluar di arah puncak, kata Rina, matanya fokus ke jalan. 1 atau 2 jam lagi kita sampai. Kamu tidur saja. Bagaimana aku bisa tidur? Aku melihat jam. Pukul 08.15. Mungkin Bu Susi sudah keluar dari kamar mandi dan menyadari aku telah menghilang. Dia pasti akan menelepon Bima. Apa yang akan dilakukan Bima? Dia akan marah besar dan mengerahkan seluruh Jakarta untuk mencariku. Aku bergidik dan memeluk Rian lebih erat. Rin, apa Bima bisa menemukan kita? Tidak mungkin. Cibir Rina. Mobil ini aku sewa atas nama sepupuku. Plat nomorku dari luar kota. Ponselmu juga sudah kumatikan dan SIM cardnya kucabut, kan? Aku menyentuh saku di mana ponsel baru pemberian Bima berada. Aku sudah mematikannya seperti yang disuruh Rina. Iya, semoga saja begitu. Aku menghela napas. Tapi firasatku mengatakan semua ini tidak akan semudah itu. Bima bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia adalah rubah licik di dunia bisnis. Perhitungan dan kendalinya pasti jauh di atas yang bisa kami bayangkan. Sekitar 30 menit setelah mobil berangkat, kami melewati tol Jagorawi dan mulai memasuki jalan menuju arah Ciawi. Udara di dalam mobil terasa berat, hanya terdengar suara mesin yang monoton dan deru hujan. Tiba-tiba, suara dering yang keras menggema di dalam mobil. Kring, kring. Aku terlonjak kaget, nyaris menjatuhkan Rian. Suara itu berasal dari saku jaketku, ponsel pemberian Bima. Maya, kan sudah kubilang cabut SIM cardnya. Teriak Rina panik. Sudah kumatikan. Bagaimana bisa berdering? Aku buru-buru mengeluarkan ponsel itu. Layarnya menyala terang, menampilkan nomor tak dikenal, tapi aku tahu pasti siapa itu. Aku menatap Rina dengan mata gemetar. Bagaimana ini? Jangan diangkat, buang. Lempar keluar jendela sekarang juga, perintah Rina. Aku hendak menurunkan kaca mobil untuk melempar ponsel itu, tapi jariku berhenti. Jika tidak kuangkat, apa yang akan dilakukan Bima? Dia tidak akan berhenti. Dia akan terus mencariku sampai dapat. Dan saat itu, akibatnya akan lebih mengerikan. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan menggeser layar. Halo, hening di seberang sana. Keheningan yang panjang hingga aku bisa mendengar napasku sendiri. Jalan-jalannya menyenangkan. Suara Bima terdengar. Suara yang luar biasa tenang, membuat bulu kuduku berdiri. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Hanya ketenangan yang kejam. Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Aku tergagap, lupa bahwa aku harus tetap tenang. Kamu pikir ponsel itu hanya untuk menelepon? Bima tertawa rendah. Suara tawanya seperti pisau yang menggores kulit. Ponsel itu punya chip pelacak satelit independen. Akan aktif secara otomatis begitu keluar dari zona aman. Begitu kamu melangkah keluar dari pintu rumah sakit, peringatan sudah masuk ke komputermu. Aku membeku. Semua ini adalah permainan yang terjadi di telapak tangannya. Aku pikir aku berhasil kabur, padahal aku hanya berlari di dalam sangkar tak terlihat yang telah ia siapkan. Apa maumu? Tanyaku dengan suara gemetar putus asa. Segera kembali. Tidak akan, teriakku. Aku tidak akan pernah kembali ke rumahmu yang seperti penjara itu. Aku dan anakku akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Lihat ke jendela kananmu, kata Bima dengan suara yang masih datar. Aku menoleh ke kanan.
Sebuah SUV hitam besar melaju sejajar dengan mobil kami. Kaca mobilnya turun. Seorang pria berkacamata hitam melambaikan tangan padaku, lalu menunjuk ke arah mobil kami dengan mengancam. Itu pengawalku. Mereka sudah mengikutimu sejak kamu masuk ke jalan tol. Dasar manusia licik. Aku menangis karena marah. Maya, dengarkan aku baik-baik. Suara Bima menjadi tegas dan keras. Aku beri waktu 30 menit. Putar balik mobilmu. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan kutangkap, tapi temanmu itu juga akan kubuat menyesal seumur hidupnya. Apa yang akan kamu lakukan pada Rina? Tanyaku ketakutan. Perusahaan interior milik Rina Hartati sedang mengerjakan proyek Blue Lagoon Resort milik grup kita, kan? Itu proyek terbesar yang pernah dia dapatkan. Semua hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun ada di sana. Dengan satu telepon dariku, kontrak itu akan segera batal. Perusahaannya akan masuk daftar hitam Asosiasi Konstruksi, dan dia tidak akan pernah bisa mendapatkan proyek apapun lagi di Jakarta ini. Apa kamu mau melihat temanmu bangkrut dan terlilit utang hanya karena membantumu kabur? Ancaman Bima seperti petir di siang bolong. Aku tahu dia adalah orang yang akan melakukan apa yang ia katakan. Dengan kekuasaannya, menghancurkan perusahaan kecil seperti milik Rina lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Jangan, Bima. Aku mohon jangan libatkan orang lain dalam masalah kita. Aku memohon sambil menangis. Keputusan ada di tanganmu. Kembali. Atau saksikan temanmu kehilangan segalanya. 30 menit. Dimulai dari sekarang. Tut. Telepon terputus. Aku duduk termangu, memegang ponsel yang terasa panas. Dunia serasa runtuh. Udara di dalam mobil terasa begitu berat dan menyesakan. Rina terus mengemudi, tapi tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia mendengar semuanya melalui speaker. Jangan dengarkan dia. Teriak Rina dengan suara serak penuh amarah. Dia hanya menggertak. Aku tidak peduli dengan kontrak itu. Aku bisa mulai dari awal lagi. Asalkan kamu bisa lepas darinya. Aku menatap Rina. Wajah sahabatku yang penuh tekad, namun juga diliputi kecemasan. Aku tahu Rina tulus. Dia rela berkorban untukku. Tapi dengan hak apa aku bisa menerima pengorbanan itu? Rina telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai posisinya sekarang. Keluarganya juga bergantung pada perusahaan itu. Jika dia kehilangan segalanya karenaku, aku akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidup. Tidak, Rin. Aku menggeleng, menyeka air mata. Aku tidak bisa seegois itu. Kamu benar-benar mau kembali? Rina menoleh padaku dengan tatapan tak percaya. Kamu gila. Kalau kembali, anakmu akan diambil. Tidak ada cara lain. Suaraku tercekat. Bima tahu kelemahanku. Dia tahu aku tidak tegaan. Dan dia menggunakanmu untuk menekan aku. Aku kalah, Rin. Putar balik mobilnya. Kumohon. Aku berbicara dengan tegas. Menelan air mata darah. Rina menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Dia memukul setir dengan keras, mengeluarkan sumpah serapah penuh amarah. Mobil sempat oleng sejenak, lalu melambat. Rina menepikan mobil dan menyalakan lampu darurat. Dia menundukkan kepalanya di atas setir, bahunya bergetar. Aku tahu dia menangis. Tangisan kasihan padaku, dan tangisan atas ketidakberdayaannya di hadapan kekuasaan yang begitu besar. Aku mengulurkan tangan dan mengusap bahu sahabatku dengan lembut. Terima kasih, Rin. Sudah mau mengambil risiko untukku. Tapi pertarungan ini adalah milikku. Aku harus menghadapinya sendiri. Rina mengangkat kepala, matanya merah padam. Maafkan aku, Maya. Aku tidak berguna. Tidak. Kamu adalah sahabat terbaik di dunia. Rina mengambil napas dalam-dalam, menyeka air matanya, lalu memutar setir. Mobil kecil yang tampak rapuh itu berbalik arah, kembali menuju kota yang menjadi sangkarku. Dalam perjalanan kembali, aku memeluk Rian sambil menatap keluar jendela. Hujan tak kunjung reda.
Langit kelabu seolah mencerminkan hatiku yang suram. Aku teringat masa-masa kuliah saat aku masih miskin. Dulu, Bima memberiku sebuah kalung perak murah berbentuk bulan sabit. Dia berkata, "Nanti kalau aku kaya, akan kubelikan semua bintang di langit untukmu. Tapi untuk sekarang, aku hanya punya bulan ini. Bulan ini akan menerangimu saat hari-harimu paling gelap." Kalung itu kulempar ke laut Ancol saat kami bercerai. Aku pikir aku telah membuang masa lalu. Tapi masa lalu mengikatku dengan tali yang tak terlihat. Tali yang lebih kuat dari rantai besi. Sekarang, dia memiliki cukup uang dan kehormatan untuk membeli semua bintang di langit. Tapi justru dengan itu semua, ia memadamkan cahaya kebebasanku. Sudah sampai. Suara Rina membuyarkan lamunanku. Di depan kami, terlihat pintu belakang rumah sakit. Tempat yang Bima tunjuk melalui pesan singkat. Tempat yang sama dari mana kami baru saja kabur 1 jam yang lalu. Maybach hitam mengkilap milik Bima terparkir angkuh di sana, tampak mencolok di tengah pemandangan suram tempat pembuangan sampah. 2 pengawal bertubuh besar berdiri di kedua sisi mobil dengan payung, wajah mereka sedingin batu. Rina menghentikan mobil. Aku mengambil napas dalam-dalam, membuka pintu, dan turun. Angin dingin membuatku bergidik. Aku merapatkan selimut yang membungkus Rian. Pintu belakang Maybach terbuka. Bima turun. Dia masih mengenakan setelan mahalnya. Sebatang rokok menyala di tangannya. Dia menatapku tanpa ekspresi. Tatapannya sedingin dan sedalam dasar danau di musim dingin. "Tepat waktu," kata Bima sambil melihat jam tangannya. Sisa 2 menit. Rina melompat keluar dari mobil. Mencoba menerjang Bima. Tapi ditahan oleh 2 pengawal. "Bajingan! Lebih rendah dari binatang. Tidak malukah kamu mengancam wanita lemah?" teriak Rina. Bima bahkan tidak melirik Rina. Dia mengisap rokoknya dalam-dalam, menghembuskan asap putih ke udara hujan, lalu menjentikan puntungnya. "Seharusnya kamu berterima kasih pada Maya. Kalau terlambat 2 menit saja, perusahaanmu sudah jadi abu." Dia berbalik padaku dan mengulurkan tangan. "Berikan anak itu." Aku mundur selangkah, memeluk Rian erat-erat. "Tidak. Aku sudah kembali, kan?" Ku bilang berikan anak itu. Suara Bima merendah, mengandung ancaman. "Hujan dan dingin begini. Apa kamu mau dia sakit? Cepat masuk ke mobil." Aku menatap putraku yang tertidur, lalu mobil mewah yang hangat itu. Aku tahu aku tidak bisa melawan. Aku mengertakkan gigi, mendekat, dan menyerahkan Rian ke dalam pelukannya. Bima menerima Rian dengan hati-hati, melindunginya dari tetesan hujan. Dia menatap Rian sejenak, memastikan bayi itu baik-baik saja. Barulah ekspresinya sedikit melunak. "Masuk ke mobil. Kita pulang. Aku mau bicara sebentar dengan Rina." "Tidak perlu," potong Bima dingin. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu bertemu wanita itu lagi. Teman macam apa yang mendorongmu untuk meninggalkan suami dan anakmu? Kamu tidak pantas berteman dengannya. Siapa kamu melarang pertemananku? Aku bisa." Bima menatap lurus ke mataku. "Itu hak orang yang kuat. Hak orang yang memegang hidupmu di tangannya. Masuk." Dia mendorong punggungku dengan lembut ke kursi belakang dan membanting pintu. Dari balik kaca mobil, aku melihat Rina yang menangis di tengah hujan, tak berdaya menyaksikan aku dibawa pergi. Pemandangan itu terukir dalam di hatiku, menjadi luka yang tak akan pernah sembuh. Mobil melaju dengan tenang, seolah meluncur di atas air. Di dalam terasa hangat, tercium aroma kulit mewah dan samar-samar parfum Bima yang kukenal. Tapi bagiku, ini adalah mobil tahanan yang akan membawaku ke tempat pengasingan abadi. Bima duduk di sebelahku sambil menggendong Rian. Tak sepatah kata pun terucap. Dia tidak memarahi, tidak bertanya. Keheningan itu lebih menakutkan daripada ribuan caci maki. Ini adalah pertanda kehidupan menyesakan yang akan segera dimulai. Mobil berjalan sekitar 20 menit dan memasuki kompleks apartemen super mewah di tepi kawasan bisnis Sudirman.
Ini adalah tempat tinggal kaum 0,1% terkaya, dengan keamanan super ketat yang bahkan seekor lalat pun tak bisa masuk dengan mudah. Bima membawaku ke lantai tertinggi. Penthouse seluas ratusan meter persegi itu dikelilingi kaca dari lantai ke langit-langit, menyuguhkan pemandangan cakrawala Jakarta yang luas. Interiornya mewah dan modern hingga menyilaukan mata, tapi didominasi oleh warna abu-abu dingin kesukaan Bima. Ini rumah baru kita, Bima mengumumkan saat memasuki ruang tamu yang kosong. Aku berdiri di tengah ruangan, merasa diriku begitu kecil dan asing. Rumah. Ini bukan rumah. Ini adalah sangkar emas. Bima meletakkan Rian di box bayi kayu jati berukir indah yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Dia berbalik, melepas dasinya, dan melemparkannya ke sofa. Terserah mau kau sebut apa. Yang penting, kau dan anak itu berada dalam jangkauan pandanganku. Sampai kapan kamu akan mengurungku di sini? Tanyaku dengan suara lelah. Seumur hidup? Sampai aku merasa aman. Sampai aku yakin kamu tidak akan lagi berpikir untuk kabur membawa anakku. Bima berjalan ke bar, menuang segelas minuman keras, dan menenggaknya sekali teguk. Sebaiknya kamu bersikap manis. Di sini, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Asisten rumah tangga, dokter, koki, kartu kredit, kecuali satu hal. Keluar dari pintu ini tanpa izinku. Aku tersenyum getir. Pada akhirnya, aku hanya boneka di dalam etalase kacamu. Kamu ibu dari anakku, koreksi Bima. Dan aku ingin anakku punya keluarga yang utuh. Sekalipun itu keluarga yang dipaksakan, itu lebih baik daripada tidak punya ayah sama sekali. Keluarga. Aku memandangi ruangan yang dingin ini, lalu pria yang berdiri memunggungiku. Bisakah ini disebut keluarga? Tanpa cinta, tanpa rasa hormat, hanya ada paksaan dan kendali. Apa kamu pikir seorang anak akan bahagia di lingkungan seperti ini? Cinta. Bima berbalik. Tatapannya menggelap. Kita pernah punya cinta, Maya. Tapi kamulah yang membuangnya. Kamulah yang meminta cerai. Sekarang cinta apa lagi yang kamu tuntut? Aku kehilangan kata-kata. Benar. Akulah yang meminta cerai. Tapi siapa yang lebih dulu membunuh cinta itu? Sudahlah. Jangan berdebat lagi. Bima mengibaskan tangannya. Tampak lelah. Masuk dan istirahatlah. Kamarmu di sebelah kanan. Kamar anak di sebelahnya. Bu Susi akan segera datang untuk merawat Rian. Bu Susi. Wanita itu masih bekerja untukmu? Tentu saja. Dia hanya sakit perut ringan. Dan kali ini, semua staf sudah kuganti. Aku jamin tidak akan ada lagi yang berkhianat karena disuap olehmu atau temanmu itu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju ruang kerja dan menutup pintu. Aku berdiri terpaku, menatap keluar jendela kaca. Sungai Ciliwung yang meliuk di kejauhan tampak kelabu di tengah hujan. Arusnya terus-menerus menghantam tepian. Aku merasa seperti arus itu, hancur dan terdorong tanpa tahu kemana harus mengalir. Aku melangkah ke kamarku. Ruangan itu luas dan dilengkapi dengan semua fasilitas. Tapi kemewahan ini tidak bisa mengisi kekosongan di hatiku. Aku masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, berharap air dingin bisa sedikit menyadarkanku. Saat aku mengangkat kepala untuk melihat cermin, aku terkejut. Di dinding kamar mandi, di tempat yang paling mudah terlihat, tergantung sebuah lukisan cat air kecil yang dibingkai dengan rapi di dalam kaca untuk melindunginya dari kelembaban. Lukisan itu menggambarkan ladang bunga matahari yang mekar cemerlang di bawah sinar matahari. Kelopak-kelopak kuningnya membentang kuat ke arah cahaya, penuh dengan vitalitas dan harapan. Itu adalah karya pertamaku saat masih kuliah. Goresan kuasnya kikuk, warnanya tidak rata, sebuah lukisan yang belum matang. Aku menganggapnya gagal dan hendak membuangnya, tapi Bima memintanya. Hari itu, dia memegang lukisan itu dan tersenyum lembut. Aku suka lukisan ini. Seperti kamu, selalu menghadap matahari. Apapun yang terjadi, kamu harus hidup kuat dan cemerlang seperti bunga ini.
Kupikir dia sudah lama membuang lukisan ini bersama dengan kenang-kenangan lain dari pernikahan kami yang hancur. Atau mungkin teronggok di sudut gudang yang berdebu. Tapi tidak, dia masih menyimpannya. Di ruang pribadinya, dibingkai dengan berharga seperti harta karun. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan kaca yang dingin. Kenapa? Kenapa dia membuang perasaan kami, tapi menyimpan kenang-kenangan murah ini? Kenapa dia mengurungku dengan kejam, tapi menghargai sesuatu yang menyimpan gambaran diriku di masa lalu? Jantungku terasa nyeri. Mungkin di tempat yang sangat dalam di hati pria yang dingin dan kejam itu, masih tersisa sedikit dari pemuda yang dulu berteduh bersamaku di bawah atap kampus. Tapi apakah percikan kecil itu bisa menghangatkan keluarga yang beku ini? Atau ini hanyalah ejekan pahit atas kenyataan yang kejam? Aku berdiri lama di depan lukisan itu. Air mata jatuh tanpa suara ke atas wastafel. Bunga matahari selalu menghadap matahari, tapi matahariku telah lama terbenam. Sekarang, aku hanyalah bunga layu yang terkurung di dalam sangkar kaca, hidup bergantung pada cahaya buatan yang dingin di penthouse ini. Matahari terbenam, dan lampu-lampu gemerlap di apartemen menyala, kontras dengan kegelapan pekat di luar. Bima mengetuk pintu kamarku, mengatakan sudah waktunya makan malam. Aku tidak ingin keluar, tapi aku harus punya tenaga untuk merawat Rian. Dengan enggan, aku pergi ke ruang makan. Di atas meja panjang dan lebar, tersaji berbagai hidangan mewah. Tapi yang membuatku terkejut adalah pemandangan Bima yang berdiri di dapur memegang sendok sayur. Dia telah melepas jasnya, hanya mengenakan kaos tipis dan celemek. Pemandangan yang sangat aneh bagi seorang direktur utama yang berwibawa. Duduklah. Bima menunjuk kursi di seberangnya. Hari ini Koki pulang lebih awal. Jadi aku panaskan lagi sop buntut ini untukmu. Aku duduk dan memandangi mangkuk sup yang mengepul di hadapanku. Tidak perlu bersandiwara seperti ini, kataku dingin. Kita bukan pasangan pengantin baru. Ini bukan sandiwara. Bima meletakkan mangkuk sup di hadapanku dan duduk di kursinya. Aku hanya ingin makan dengan benar. Sudah lama sekali kita tidak makan bersama. Kapan terakhir kali kita makan bersama? Ya? Aku menyindir. Oh, aku ingat. Hari saat kamu melemparkan surat cerai di meja makan dan bilang muak dengan masakanku yang sederhana. Bima tersentak. Sumpit di tangannya berhenti di udara. Dia menunduk dan berkata dengan suara sedih. Aku tahu aku banyak mengucapkan kata-kata yang menyakitimu. Maafkan aku. Apa yang berubah dengan permintaan maaf? Aku mencibir. Apa itu bisa menghapus luka di hatiku? Apa itu bisa mengembalikan masa mudaku yang hilang? Makanlah selagi hangat. Bima menghindari pertanyaanku, mengambil sepotong daging dan meletakkannya di mangkukku. Kamu harus makan yang banyak agar bisa menyusui. Kami makan dalam keheningan. Suara piring yang beradu terdengar sangat mengganggu. Meskipun hidangan mewah tersaji, rasanya seperti mengunyah jerami di mulutku. Udara yang menyesakan menekan dadaku. Setelah makan, Bima menuangkan segelas air hangat dan memberikannya padaku. Dia menatapku dengan mata yang dalam dan sulit ditebak. Jangan pergi lagi. Kumohon. Kata-kata Bima yang tiba-tiba membuatku berhenti. Suaranya tidak lagi mengandung perintah, melainkan permohonan yang samar. Lalu sampai kapan kamu akan mengurungku? Sampai anak ini dewasa? Tanyaku balik, menatap lurus ke matanya. Aku tidak tahu. Bima menggeleng. Pandangannya menerawang. Aku hanya tahu, aku tidak sanggup lagi merasakan kehilanganmu dan anak kita. Tadi pagi saat melihat kamar rumah sakit yang kosong, jantungku serasa berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut. Aku terdiam. Ketulusan dalam kata-katanya membuatku bingung, tapi aku tidak berani percaya. Aku takut ini hanyalah jebakan manis lainnya. Aku lelah. Aku mau masuk ke kamar. Aku bangkit dan berbalik, meninggalkan Bima yang duduk sendirian di meja makan yang luas. Punggungnya yang kesepian membayang panjang di atas lantai marmer yang mengkilap. Keesokan harinya, Bima berangkat kerja pagi-pagi sekali.
Dia berpesan pada Bu Susi dan para pengawal untuk mengawasiku dengan ketat. Aku terkurung di apartemen. Tidak ada yang bisa kulakukan selain berada di dekat Rian atau berjalan mondar-mandir di dekat jendela kaca. Karena bosan, aku masuk ke ruang kerja Bima untuk mencari buku. Ruang kerja itu luas, dengan ribuan buku tertata rapi. Aku menelusuri punggung-punggung buku dan memilih sebuah novel klasik. Saat menarik buku itu keluar, tanganku tak sengaja menyentuh sebuah tombol kecil di rak buku. Terdengar bunyi klik, dan panel kayu di sampingnya bergeser, memperlihatkan sebuah brankas modern yang tertanam di dinding. Aku menatap brankas itu dengan penasaran. Kunci elektronik. Aku hampir pergi. Tapi dorongan aneh membuatku berhenti. Apa kata sandinya? Aku mencoba memasukkan tanggal ulang tahun Bima. Salah. Tanggal pernikahan kami. Salah. Tanggal lahir Rian. Salah. Aku berdiri termangu sejenak, mencoba mengingat-ingat. Tiba-tiba, aku teringat hari pertama kami bertemu. Hari saat kami berteduh dari hujan di bawah atap rektorat kampus. Tanggal 17 Maret, dengan tangan gemetar, aku menekan angka 1,7,0,3. Bip. Lampu hijau menyala dan pintu brankas terbuka. Aku tercengang. Dia masih menggunakan tanggal itu sebagai kata sandi. Tanggal yang bahkan hampir kulupakan, pria yang tak berperasaan itu masih mengingatnya, dan bahkan menggunakannya untuk melindungi hal terpenting miliknya. Di dalam brankas, tidak ada uang atau perhiasan, melainkan beberapa tumpuk dokumen dan sebuah kotak beludru kecil. Aku membuka kotak beludru itu. Di dalamnya, ada sebuah kalung perak berbentuk bulan sabit, kalung yang sama yang kulempar ke Laut Ancol saat kami menandatangani surat cerai. Kalung itu masih berkilau, tanpa cacat sedikit pun. Bagaimana ia menemukannya kembali? Di Laut Ancol yang begitu luas, apakah ia menyewa penyelam? Berapa banyak usaha yang ia keluarkan untuk menemukan barang murah yang telah kubuang? Aku mengambil kalung itu. Sentuhan dingin logam terasa di kulitku, tapi hatiku terasa hangat, mataku berkaca-kaca. Permainan apa yang sedang ia mainkan dengan perasaanku? Aku meletakkan kalung itu dan mengambil tumpukan dokumen di sampingnya. Itu adalah dokumen pendirian dana perwalian bernama Dana Perwalian Banyu Biru Prasetyo. Jumlah dana, 30 miliar rupiah. Tanggal pendirian, kemarin. Tepat setelah ia membawaku ke sini. Dengan tangan gemetar, aku membalik lembar demi lembar dokumen. 30 miliar. Jumlah yang tak pernah kubayangkan bahkan dalam mimpi. Dia telah menyiapkan semua ini begitu ia mendapatkan kembali putranya. Di antara tumpukan dokumen, terselip selembar memo tulisan tangan. Tulisan tangan Bima yang kuat dan tegas. Untuk putraku, Banyu. Maafkan ayah karena tidak mengetahui kehadiranmu lebih awal. Ayah akan menebusnya seumur hidup ayah. Uang ini hanyalah awal untuk memastikan masa depanmu yang paling kokoh. Ayah akan memberimu yang terbaik. Semua yang dulu harus ayah dapatkan dengan susah payah. Ayah mencintaimu. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Cintanya pada putranya tulus. Penyesalannya juga tulus. Tapi ada satu hal yang menyakitiku. Nama Banyu Biru Prasetyo. Dia telah menentukan nama akta kelahiran anakku tanpa berdiskusi denganku sedikit pun. Dia menganggap sudah sewajarnya anak itu menyandang nama keluarganya dan memiliki nama pilihannya. Di matanya, aku hanyalah orang yang melahirkan, sementara hak sebagai kepala keluarga dan penyedia ekonomi ada padanya. Aku merasa dikesampingkan. Sekalipun ia sangat mencintai anak itu, dia tetap tidak menghormatiku. Dia menganggap anak itu sebagai miliknya, sebagai penerus, dan aku hanyalah ibu pengganti yang ditebus dengan dukungan materi. Aku menutup brankas dan mengembalikan semuanya ke tempat semula. Perasaan haru tadi dengan cepat digantikan oleh rasa dingin dan sedih. Aku sadar, di antara kami masih ada jurang yang dalam. Perbedaan pandangan hidup dan nilai-nilai. Dia mengekspresikan cinta dengan uang, sementara aku membutuhkan rasa hormat. Sore itu, Bima pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya berseri-seri,
Tangannya memegang sebuah amplop besar berlogo pusat tes DNA. Maya, kesini. Panggil Bima keras begitu masuk pintu. Aku sedang menidurkan Rian. Dengan hati-hati meletakkannya di box bayi, lalu keluar. Ada apa? Senang sekali kelihatannya. Hasil tes DNA sudah keluar. Bima mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Matanya berbinar. 99,99% hubungan ayah anak. Sekarang tidak ada keraguan lagi. Rian adalah putra kandungku. Cucu pertama keluarga Prasetyo. Aku menatapnya dengan hati hampa. Sudah kubilang dari awal. Kalau tidak percaya, silakan periksa. Sekarang puas? Puas. Bima tersenyum, mendekat, dan memelukku erat. Terima kasih, Maya. Sudah melahirkan putra yang luar biasa ini untukku. Mulai sekarang, kita mulai dari awal lagi. Aku akan bertanggung jawab atas kalian berdua, tanpa kekurangan sedikit pun. Aku menepis tangannya dan mundur. Jangan salah paham. Hasil tes DNA itu hanya membuktikan kamu adalah ayah biologisnya. Apakah kamu pantas menjadi seorang ayah? Itu masih harus dilihat. Senyum di bibir Bima memudar. Ekspresinya mengeras. Kamu masih sebenci itu padaku? Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Membatalkan pernikahan, membawamu ke sini, bahkan membuat dana perwalian untuk anak kita. Apalagi yang kamu mau? Aku mau kamu mengerti. Menjadi seorang ayah itu bukan dengan melemparkan uang ke wajah anakmu. Teriakku, meledak. Menjadi ayah itu berarti bangun tengah malam untuk membuatkan susu, begadang semalaman mengganti kompres saat anak demam, dan menyaksikan kata pertama yang diucapkannya. Apa kamu bisa melakukan itu? Atau kamu akan bilang sibuk rapat dengan mitra di luar negeri? Atau kamu akan menitipkan anak pada pengasuh dan pergi dinas tanpa batas waktu? Aku harus bekerja untuk membesarkan anak kita. Kan? Bentak Bima. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang menciptakan kehidupan yang serba cukup ini? Aku, kalau aku tidak bekerja siang malam, apa kamu pikir anak kita bisa tumbuh di lingkungan yang baik seperti ini? Kalau begitu, peluk saja uangmu. Aku menunjuk ke pintu. Kamu membatalkan pernikahan itu bukan karena mencintaiku atau kasihan pada anak ini, tapi karena harga dirimu sebagai seorang pria. Karena kamu butuh penerus, kamu itu egois. Bima Prasetyo. Diam. Bima mengangkat tangannya, seolah hendak menamparku, tapi tangannya berhenti di udara. Tangannya gemetar karena marah. Matanya merah padam. Aku mengangkat dagu, menantang. Pukul saja. Tunjukkan seperti apa sifat aslimu. Bima menurunkan tangannya. Napasnya terengah-engah. Dia berbalik dan memukul dinding dengan keras. Bak! Ya, kamu benar. Aku egois dan ambisius. Tapi cintaku pada putraku tulus. Dan aku tidak akan pernah membiarkannya pergi dari sisiku. Terserah apa pendapatmu. Setelah pertengkaran hebat itu, udara di dalam rumah menjadi berat seperti di rumah duka. Bima duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara aku duduk di ujung tempat tidur di kamar. Kami berdua lelah. Aku berpikir lama. Aku tahu aku tidak akan bisa memenangkan Bima dalam perebutan hak asuh anak. Dia punya uang, kekuasaan, dan pengacara hebat. Di pengadilan, aku pasti kalah. Dan aku tidak ingin anakku tumbuh di tengah pertengkaran dan kebencian orang tuanya. Aku butuh solusi. Solusi yang menyakitkan. Tapi untuk saat ini, yang terbaik bagi Rian. Aku keluar ke ruang tamu. Bima mengangkat wajahnya yang lelah menatapku. Kita perlu bicara, kataku dengan suara yang anehnya tenang. Katakan, aku punya proposal. Sebut saja kesepakatan. Bima mengerutkan kening. Kesepakatan apa? Aku tahu kamu menginginkan anak ini. Dan aku tahu aku tidak punya kekuatan untuk mengalahkanmu. Jadi, aku akan mengalah. Aku mengambil napas dalam-dalam. Menahan air mata yang akan tumpah. Aku akan menandatangani surat pelepasan hak asuh.
Aku akan menyerahkan semua hak orang tua atas Rian padamu. Bima tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu serius? Tapi ada syaratnya. Potongku. Syaratnya? Sampai Rian berusia 3 tahun. Aku akan merawatnya sendiri di sini. Selama 3 tahun itu, kamu harus menanggung semua biaya hidup. Dan yang terpenting, kamu tidak boleh ikut campur dalam caraku mendidik Rian. Kamu hanya berperan sebagai ayah yang bermain dengannya. Cintai dia. Tapi jangan pernah memisahkannya dariku. Kenapa harus 3 tahun? Tanya Bima curiga. Karena 3 tahun pertama adalah masa terpenting dalam pembentukan karakter dan emosi seorang anak. Aku ingin Rian punya fondasi emosional yang utuh. Disusui oleh ibunya, dipeluk oleh ibunya. Aku tidak mau anakku kekurangan cinta seorang ibu di masa paling rapuhnya. Lalu setelah 3 tahun? Setelah 3 tahun, di hari ulang tahun Rian yang ketiga, aku akan pergi. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti mengiris jantungku sendiri. Pergi jauh. Menghilang sepenuhnya dari kehidupanmu dan Rian. Saat itu, dia sudah lebih kuat, sudah bisa masuk penitipan anak, dan kamu bisa merawatnya dengan lebih baik. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Dan kamu juga tidak boleh mencariku. Bima terdiam. Dia menatapku lekat-lekat, seolah mencoba membaca isi hatiku. Dia pasti tidak pernah membayangkan aku akan mengajukan proposal sekejam ini pada diriku sendiri. Kamu akan meninggalkan anakmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bukan meninggalkan. Berkorban untuknya, air mata mengalir di pipiku. Aku lebih baik sakit sekali lalu pergi, daripada membiarkan anakku terseret dalam perang tanpa akhir ini. Biarlah dia punya masa depan yang stabil di sisi ayahnya yang berkuasa. Aku tidak punya lagi keberanian untuk percaya pada cintamu, atau kekuatan untuk melawan keluargamu. Bima menunduk. Kedua tangannya bertaut, berpikir lama. Baiklah. Akhirnya ia berkata dengan suara serak. Aku terima kesepakatan itu. 3 tahun. Kita punya waktu 3 tahun. Bima setuju. Itu adalah janji lisan, tapi bebannya lebih berat daripada dokumen hukum manapun. Aku berbalik ke kamar. Langkahku terasa berat seperti 1000 kilogram. Aku baru saja menjatuhkan hukuman mati pada hatiku sendiri. 3 tahun. Aku hanya punya 1095 hari lagi untuk memeluk anakku, mencium aromanya, dan melihatnya tumbuh. Setelah itu, aku akan menjadi orang asing. Aku membuka pintu kamar. Rian terbangun dan sedang bermain sendiri di boks bayinya. Tangan dan kakinya bergerak-gerak. Melihatku, dia tersenyum lebar. Senyum yang begitu murni dan polos hingga membuat hatiku ngilu. Sayang. Aku mengangkatnya, memeluknya erat-erat, membenamkan wajahku di dadanya, dan terisak. Maafkan ibu. Maafkan ibu.